SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bertatap muka, untuk belajar bersama, menuntut ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Dan dengan menuntut ilmu itu maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan jalan menuju surga. Kalau ada jalan tol, kenapa harus pilih jalan yang biasa? Jadi menuntut ilmu itu jamaah jalan tol menuju surga. Ya, Allah akan memudahkan bagi kita jalan menuju surganya yang penuh dengan kenikmatan. Maka alhamdulillah, hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk mempelajari agamanya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sebagian ulama membawa makna hadis ini adalah bahwasannya menuntut ilmu yang wajib bagi setiap muslim itu mengerucut pada 3 hal. Yang pertama, ilmu akidah, ilmu tauhid. Ini yang kita tidak boleh tidak tahu, tidak boleh bodoh. Oleh karena itu ilmu ini harus semangat, kita harus selalu semangat untuk mempelajarinya. Sampai kapan? Sampai mati. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang fikih atau ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang muamalah. 3 ilmu penting yang harus kita pelajari dan tidak boleh bodoh dalam 3 ilmu ini, karena ini hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap orang. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu fardhu kifayah, ilmu waris, kemudian ilmu usul, ini fardhu kifayah. Tapi kalau ilmu berkaitan dengan 3 hal tadi, berkaitan dengan muamalah, dalam masalah jual beli, dalam masalah bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita, maka itu wajib untuk kita tuntut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sungguh sangat besar. Kalau kita ingin menghitungnya, tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Maka jadilah sebagai seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bagaimana caranya? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat yang luar biasa. Kita manfaatkan nikmat sehat ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintahnya seperti kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid. Ini adalah bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita menuntut ilmu syar'i, ini juga termasuk bentuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, tak tambah nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kufur, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitulah cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi yang mulia SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Jadi jenengan niki alhamdulillah mendapat berkah di hari ini, karena tidak ada tuntunannya tidur setelah sholat subuh. Tidak ada tuntunan, kecuali dalam kondisi darurat, ya. Misalkan habis safar, ya capek, pulangnya dini hari begitu, habis sholat subuh tidur, itu mungkin dimaafkan. Tapi kalau tidak ada udzur, maka tidak boleh tidur setelah sholat subuh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu kalau berbuat zina atau mencuri atau merampok, maka orang-orang yang lainnya akan menilai bahwasanya dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Mungkin apa mboten? Mungkin. Bahkan naudzubillah, ketika orang tua mendapati anaknya berzina, dikecam habis-habisan itu anak. Namun yang tidak disadari oleh banyak manusia, oleh saudara-saudara kita, adalah bahwasannya di sana ada dosa yang lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa merampok. Apa itu? Meremehkan sholat. Meremehkan sholat. Jadi dia merasa begitu ringannya tatkala dia belum menegakkan perintah Allah yang satu ini, melaksanakan sholat. Bahkan dia berpikir dengan sholat itu akan mengurangi jatah rezeki dia. Dengan pikirannya yang pendek, dia berpikir bahwasanya kalau saya memanfaatkan seluruh waktu yang saya miliki ini untuk dunia, maka saya akan mendapatkan dunia yang lebih banyak. Padahal jamaah, rezeki itu telah Allah tentukan untuk setiap makhluknya. Sebesar apapun usaha kita di dalam mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, nih jatahnya memang segitu, ya segitu. Sehingga sangat keliru kalau kita berpemikiran bahwasanya sholat itu akan mengurangi jatah rezeki kita dengan alasan karena waktu berkurang digunakan untuk sholat, yang seharusnya
waktu itu digunakan untuk bekerja sehingga bisa mendapatkan penghasilan lebih. Tidak. Jamaah, tolong pahami tujuan kita hidup di dunia ini. Jangan salah langkah. Ini hal penting yang harus kita pahami bersama. Sebab kita itu tidak selamanya hidup di dunia ini. Ada masanya. Kata Nabi yang mulia SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Nabi Muhammad meninggal di usia 63 tahun. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun. Umumnya manusia, bahkan Nabi kita sendiri itu usianya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Nah, saat ini jenengan hitung piyambak. Nek jenengan sampun kagungan usia 50 tahun, kemudian mentakdirkan meninggal di usia 60 tahun, berarti kantun pinten? 10 tahun. Dan tidak menutup kemungkinan usia kita tinggal 1 tahun, tinggal 1 bulan, tinggal 1 pekan. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu kapan ajal datang bagi seseorang. Oleh karena itu jemaah, karena kita tahu, kita sadar, kita yakin bahwasanya hidup kita di dunia ini ada masanya, ada batasnya, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia ganti generasi, bahkan bumi ini sendiri pun ada batasnya. Suatu saat akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan, kemudian berganti dengan kehidupan berikutnya. Tidak seperti pemahaman orang kafir. Mereka berpikir atau berpemikiran bahwasannya kita ini ya hidup untuk makan, minum, bersenang-senang. Kalau sudah mati habis perkara. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata mereka, tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Nek wis entek waktune ya wis mati. Mari ngono habis perkara. Tidak. Tidak seringan dan semudah itu. Perjalanan kita di dunia ini masih sangat panjang. Setelah kehidupan di dunia, di sana ada alam barzakh, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Setelah itu kita masuk di babak alam akhirat, alam terakhir. Itu pun kita tidak langsung di surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ada prosesnya yang panjang, penantian yang melelahkan dan sangat-sangat panjang. Ya. Jadi hidup kita di dunia itu hanya sebentar saja, hanya sementara saja. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Allah perintahkan kepada kita untuk berbekal di dunia ini. Dan bekal terbaik kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa jemaah? Napa takwa itu? Sering kita mendengar lafaz takwa. Nek jenengan hitung ten dalam Al-Qur'an, berapa kali Allah menyebut lafaz takwa niku? Pinten? Tahu ngitung jemaah? Mboten nggih? 258 kali Allah menyebut lafaz takwa. Kata napa mboten? Kata sangat. Tidaklah lafaz ini Allah sebut berulang-ulang kecuali saking pentingnya. Jadi dalam hidup ini hendaknya kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Bahkan di mimbar-mimbar atau di setiap pengajian-pengajian kita dengar penyaji materi khatib mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa beriman, dengerin. Yang tidak merasa beriman, enggak usah didengerin.
Tapi insya Allah semua yang ada di sini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dengarkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memanggil kita dengan panggilan istimewa, panggilan keimanan. Berarti orang kafir gak masuk. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksud takwa yang sebenar-benarnya itu? Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, takwa yang sebenar-benarnya itu adalah an yuta'a fala yu'sa. Satu, Allah itu ditaati. Jangan sekali-kali dimaksiati. Ditaati. Jangan dimaksiati. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita taati. Jangan didurhakai. Jamaah, Islam itu punya aturan. Allah itu punya perintah, punya larangan. Ini semuanya Allah aturkan kepada kita, bukan untuk mengekang kita, tapi untuk kebaikan dan kemaslahatan kita sendiri sebenarnya. Kemudian yang kedua, takwa yang sebenar-benarnya itu adalah an yudhkar fala yunsa. Allah itu diingat, jangan dilupakan. Dengan cara apa? Dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Nabi sendiri mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk syukur nikmat lisan. Kemudian tatkala kita masuk masjid, kita ucapkan doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid berdoa, naik kendaraan berdoa, mau tidur berdoa, masuk kamar mandi berdoa, itu juga termasuk bentuk zikrullah. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Al-Quran, kita sholat, itu zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai tidak kita sibukkan diri kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan akan mengambil waktu kita dan mengarahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nuqayyid lahu syaitanan, kata Allah, akan kami kuasakan setan kepada dia. Fahuwa lahu qarin, dan setan itu akan menjadi teman dia. Sedangkan syaitan, iblis dan bala tentaranya ini, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kata Allah. Syaitan, iblis dan bala tentaranya ini akan mengajak golongannya kemana? Ke surga? Tidak, mereka terusir agar menjadi penghuni neraka. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quranul Karim, karena peringatan Allah ada dalam Al-Quran, peringatan Allah ada dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dhankah, bagi dia kehidupan yang sempit, hatinya gundah, hidupnya berantakan, bahkan alam kuburnya sempit. Tidak hanya kesempitan di dunia, kesempitan di alam barzakh, juga kesempitan nanti di akhiratnya. Cukup itu tidak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan
akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kemudian mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika aku di dunia melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayatku, kau lupakan. Kau dengar ayat-ayatku dibaca, ayat-ayatku diterangkan, tapi engkau tidak mau mengamalkan. Kau lupakan ayat-ayatku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula halnya pada hari ini engkau pun dilupakan. Ya, tidak diurusi. Ya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini adalah untuk mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya penghambaan, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, makna takwa yang sebenar-benarnya adalah wa an yushkar fala yukfar. Allah itu disyukuri nikmatnya dan jangan pernah dikufuri. Jadi makna takwa yang sebenar-benarnya sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah Allah itu ditaati, yang kedua Allah itu diingat, dan yang ketiga Allah itu hendaknya selalu disyukuri. Inilah makna takwa yang sebenar-benarnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah terangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Jadi konsep dalam kehidupan kita itu jangan dibalik, hidup ini untuk ibadah, bukan untuk memperebutkan bangkai dunia. Banyak manusia yang salah konsep dalam kehidupan ini, sehingga dia menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, kemudian Allah hancurkan dia. Kita hidup ini untuk ibadah, jemaah. Adapun dunia kita jadikan sebagai pendukung akhirat kita. Jadikan obsesi kita dalam kehidupan di dunia ini adalah akhirat, untuk kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kenikmatannya hanya sesaat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah ingatkan, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa lebih memilih dunia daripada akhirat? Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi salat adalah sebuah perkara yang sangat agung di dalam syariat agama Islam. Tidak boleh diremehkan, tidak boleh ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang perintahnya bahwasannya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Jadi salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, maka dirikanlah salat. Jangan bermalas-malasan. Ya. Tadi sudah saya ingatkan ayatnya, bahwasannya Allah itu menciptakan kita untuk beribadah. Sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita itu dua. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Allah ciptakan kita, jemaah, agar kita itu kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha mengenal Allah melalui tauhidnya. Makanya kita belajar tauhid dan tauhid. Sebagian orang mengatakan, kenapa sih kok tauhid aja? Tuh lihat, orang barat sudah pergi ke bulan,
Pernah itu dikatakan oleh seorang alim yang sedang mengajarkan tauhid kepada murid-muridnya, kepada para jamaahnya. Kemudian ada orang yang berkomentar, "Wahai Syekh, kenapa Anda kok mengajarkan tauhid aja? Apa enggak ada pembahasan yang lain? Tuh lihat, orang-orang barat telah pergi ke bulan. Sedangkan kita masih berkutat masalah tauhid saja." Apa jawaban beliau? Indah jamaah. Kata beliau apa? Apa sih enaknya bisa pergi ke bulan? Apa enaknya? Tatkala seseorang bisa pergi ke bulan, itu untuk mengenal makhluk. Bulan itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk mengenal makhluk, apa istimewanya? Sedangkan kita belajar tauhid adalah untuk mengenal Khalik, pencipta seluruh alam semesta. Yang kita kenal adalah zat yang mulia. Allah turunkan Al-Quran agar kita itu mentadabburinya, menghayatinya, memahaminya, sehingga kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu mencakup 4 hal jemaah. Yang pertama, mengenal bahwasanya Allah itu ada, meskipun kita belum pernah melihatnya, dan insya Allah nanti kita akan melihatnya di akhirat. Allah itu ada. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, kita mengenal Allah melalui rububiyahnya, melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat subhanallah, kita lihat lautnya, hutannya, daratan dan lautannya tidak bisa tumpang tindih satu dengan yang lain. Demikian indah Allah atur. Kemudian kita kenal Allah melalui uluhiyahnya, melalui ibadah kepadanya. Dan kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui asma dan sifatnya. Terkhusus yang terakhir ini, sehingga para ulama menyebutnya sebagai fiqhul akbar, fikih besar. Ya, karena yang dikenal adalah Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah itu dikenal, maka kita akan semakin sayang, semakin cinta. Bahkan tidak hanya itu, semakin takut. Makanya karena para sahabat itu pengenalan terhadap Allah itu besar, tahu betul siapa Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah memilah atau memilih ini maksiat besar atau maksiat kecil, ini dosa besar atau dosa kecil, tidak. Semua maksiat sama di mata mereka. Mereka memandang maksiat itu seakan-akan mereka sedang duduk di kaki gunung, kemudian mereka khawatir gunung itu akan menimpa mereka. Sedangkan al-fajir, seorang pendosa, itu menganggap bahwasanya dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian tinggal dia kibaskan tangannya begini saja, maka lalat itu akan terbang. Bilal ibn Sa'ad atau Sa'ad ibn Bilal pernah mengatakan, "La tandur ila sighril ma'siyati." Engkau jangan pernah lihat kepada kecilnya kemaksiatan, walakin undur ila man asait. Tapi lihatlah siapa yang sedang engkau maksiati. Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan salat itu maksiat, apalagi itu maksiat besar. Dan Anda sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan dalam ayatnya, "Inna azabi lasyadid." Azabku itu sangat pedih. Panasnya api neraka dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW itu 70 kali lipat daripada api di dunia. Wonten di antara jenengan sing berani naruh tangan di atas kompor yang nyala? Enggak berani. Enggak usah kompor lah, terlalu besar cahaya apinya. Dan di atas lilin coba. 5 menit saja tempelkan dengan api. Enggak akan ada yang berani. Kenapa? Panas, sakit, kita akan terluka. Subhanallah. Neraka 70 kali lipat. Dan tidak ada kematian di neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat, "Idza nazijat juluduhum," apabila kulit mereka itu matang, "badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Kami ganti dengan kulit yang baru. Bukan disembuhkan, tidak, tapi diganti. Liyadzuqul adzab. Agar betul-betul mereka merasakan azabnya.
Nah, kalau di dunia sesakit-sakitnya siksaan itu mentok mati, nek wis mati kemudian tetap disiksa, ngefek napa mboten? Mboten. Tapi di neraka enggak ada kematian. Penduduk neraka mengatakan kepada penjaga neraka, li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahannam. Apa kata mereka? Tolong bilang kepada Allah Subhanahu wa taala agar yukhaffif anna yauman minal adab, agar meringankan satu hari saja dari azab yang menyakitkan ini. Kata Allah, tidak bisa. Aku bukakan pintu taubat selebar-lebarnya di dunia, siang dan malam. Disebutkan dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah bentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hamba-hambanya yang bermaksiat di waktu malam. Makanya kata Allah, fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka bertaubatlah kalian wahai manusia seluruhnya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Kapan taubat itu terlambat? Apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, atau matahari terbit dari barat, taubat sudah ditutup, sekarang terbuka lebar. Maka perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini adalah manusia yang banyak salahnya. Sudah dinaskan oleh Nabi yang mulia SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Tidak satu tapi khata' siyahul mubalaghah. Banyak berbuat kesalahan. Disadari atau tidak, kita banyak berbuat salah. Dalam setiap harinya mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Tapi apa kata Nabi? Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu banyak bertaubat. Makanya kata Nabi yang mulia SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiru. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam setiap harinya 100 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marrah. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Bahkan ada salah seorang sahabat menghitung berapa Rasul beristighfar dalam satu majlisnya. 100 kali. Itu baru dalam satu majlis. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dan taubat. Nabi kabarkan dalam hadisnya yang lain, taubah, beruntunglah, berbahagialah siapa? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Orang-orang yang mendapatkan nanti dalam catatan amalan-amalannya, dia dapatkan istighfar yang sangat banyak, catatan-catatan istighfar. Kenapa kata Rasul beruntung tatkala dia mendapatkan catatan-catatan istighfar yang banyak di dalam catatan-catatan amalnya? Karena istighfar itu menghapus dosa. Jangan sampai kita masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu bukan untuk orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, sehingga kata Allah tatkala kematian datang kepada mereka, apa kata dia? Ini itu betul an. Setelah dia tahu betapa dahsyatnya azabul qabr, setelah dia tahu jatah azab yang akan dia dapatkan nanti di akhirat, dia mengatakan ini itu betul an. Ya Allah, aku sekarang bertaubat. Terlambat. Terlambat, sudah tidak ada kesempatan lagi.
Karena pintu taubat sudah ditutup dengan tutupnya usia kita, atau dengan terbitnya matahari dari arah barat. Jadi perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sholat, sungguh aneh bin ajaib tatkala ada orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Sholat subuh saja nih jemaah, punya dia anak usianya 10 tahun ke atas, laki-laki itu anaknya, tapi dia biarkan terbaring di atas kasurnya. Kasihan Ustaz, dia tidurnya kemalaman karena belajar besok ujian misalkan. Biarlah dia tidur terlebih dahulu, nanti jam 8 pasti bangun, udah cukup tidurnya. Na'udzubillah. Tatkala dikatakan kepada mereka, Bu, Pak, seandainya rumah bapak atau rumah ibu ini kebakar, anak ibu ada di dalam rumah itu, apa yang bapak dan ibu lakukan? Dibiarkan? Tidak. Terus diapakan? Saya akan berusaha untuk menyelamatkan anak saya dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena kita mencintainya, kita menyayanginya. Mereka berusaha menyelamatkan anaknya dari api dunia, tapi tidak berusaha menyelamatkan anaknya dari api akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Belum titik ayat itu. Allah tidak mengatakan jagalah diri kalian dari neraka. Bukan diri kalian saja, wa ahlikum. Jaga pula keluarga kalian, jaga istri kalian, jaga anak-anak kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan. Cita-citanya pengen masuk surga bersama keluarga, tapi waktunya sholat anaknya tidur, dibiarkan. Sholat itu ibadah agung. Bahkan Nabi yang mulia SAW memerintahkan kepada kita yang memiliki anak usia 7 tahun agar diperintahkan untuk sholat 7 tahun jemaah, agar dia terbiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia SAW, muru auladakum bis salat wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat di saat usia mereka itu 7 tahun. Bahkan sebelum 7 tahun sudah kita ajarkan sholat kepada mereka. Ini termasuk tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Ajarkan kepada mereka sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Jangan ditanamkan pada hati mereka kecintaan terhadap dunia, tapi kecintaan terhadap akhirat. Ketika mereka berat untuk bangun, katakan, nah ayo bangun. Yuk tolong Abi, bantu Abi. Agar kita bisa masuk surga sama-sama. Jangan dibiarkan. Yuk mbak bangun. Nah. Memang kita harus sabar hidup di dunia ini. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Yuk bangun, kita sholat dulu. Dia aja. Dan itu pahalanya akan mengalir kepada kita jemaah. Kebaikan yang kita ajarkan kepada anak kita, sholat, puasa, kemudian menghafalkan ayat-ayat Al-Quran misalnya, itu pahalanya akan ngalir kepada kita. Karena mereka adalah hasil usaha kita. Sehingga ketika anak ini soleh, maka kesolehannya itu akan bermanfaat bagi kita di saat kita sudah meninggal dunia, maka pahala akan tetap mengalir kepada kita dengan adanya anak soleh tersebut. Makanya kenapa kita menikah? Bukan sekedar karena kebutuhan, tapi yang pertama itu karena perintah syariat. Yang kedua karena kita ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Karena Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam itu meninggal, terputus amalnya sudah, kecuali dari 3 perkara: sedekatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Tidak bisa kita sedekah jariyah misalnya, ya,
nggak bisa wakaf karena mungkin nggak punya duit, pas-pasan hidupnya. Ilmu kita backgroundnya ya umum pendidikannya, nggak pernah mengecam pendidikan secara khusus, pendidikan agama. Tapi kita masih ada jalan terakhir nih, awaladin solihin yad'ula. Anak soleh bukan anak toleh jemaah. Anak soleh, anak soleh itu anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh itu adalah anak yang tatkala orang tuanya itu memanggilnya maka dia datang dengan tanpa ditunda. Anak soleh itu adalah anak yang tatkala orang tuanya berbicara kepadanya dia tidak berani menatap mata orang tuanya dengan tatapan yang tajam. Anak soleh itu adalah anak yang apabila diberitahu oleh orang tuanya dia tidak pernah melebihi tempo suara orang tuanya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya, tidak ada laisa syai'un aqarra fi qalbi mu'min, tidak ada sesuatu yang lebih menenteramkan hati seseorang yang beriman melebihi tatkala dia mendapati anak dan istrinya berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan, menenteramkan, menenangkan hati kita jemaah. Tatkala kita melihat anak-anak kita di atas ketaatan kepada Allah, tatkala kita melihat istri kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi salat adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang sahih, beliau mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan pertama kali yang akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang berani meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dari sinilah kenapa sebagian ulama dengan tegas mengatakan orang yang malas mengerjakan salat dia kafir. Maka wajib bagi dia untuk bertaubat. Jangan sampai terburu mati sedangkan dia masih menyia-nyiakan salatnya. Mungkin enggak tatkala di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dia berani mengatakan, kenapa kamu dulu enggak sholat? Ya males ya Allah, abot ya pemane sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, enak-enak itu turu. Berani ngomong gitu aja? Enggak akan ada yang berani. Ya. Amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Oleh karena itu jemaah, perhatikan salat kita. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak. Tapi berusahalah untuk sholat dengan sholat yang berkualitas, sholat yang khusyuk, sholat yang tenang, dihayati bacaan-bacaan sholat itu. Bahkan gerakan-gerakan sholat itu dihayati. Tatkala kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, antum paham gak maksudnya ini apa ini? Kenapa gak begini? Tapi begini, maksudnya jamaah, kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan antara diri kita dengan Allah itu ada penghalangnya. Oleh karena itu kita buang semua urusan dunia, kita letakkan di punggung kita. Jangan sampai ada pembatas antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu hina jemaah. Jangan sampai tatkala kita sholat kita memikirkan bisnis kita. Itu kita sedang dalam kondisi mulia.
bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Buang, taruh di belakang punggung kita. Jangan pikirkan dunia. Dunia itu tidak lebih mulia daripada bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Sudah bangkai, anakan lagi, cacat lagi telinganya. Sahabat diberitahu oleh Nabi, kalian mau gak beli anak kambing yang bangkai ini dengan harga 1 dirham? Ya Rasulullah, murah memang harganya. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan bangkai kambing ini? Dunia itu tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, kata Nabi. Kalau seandainya lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan kasih makan dan minum orang-orang kafir. Tapi nyatanya mereka luar biasa, makan dan minum sepuas mereka. Terus bagaimana apabila kita sholatnya bolong-bolong, sering meninggalkan sholat, bahkan yang lebih gampang orang meremehkan itu ketika sholat asar. Makanya Allah tekankan di dalam Al-Quranul Karim, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah sholat-sholat, sholat 5 waktu saja, jaga. Syukur-syukur ditambahi dengan sholat-sholat sunnah. Wassalatil wusta, dan salat al-wusta ditafsirkan oleh para ulama. Maksudnya salat al-wusta itu adalah salat asar. Kenapa salat asar disebutkan? Padahal sebenarnya dia sudah masuk dalam kategori as-salawat di depan tadi. Karena orang-orang banyak lalai, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia tidak menyempatkan diri untuk melaksanakan salat asar. Perhatikan betul sholat ini jemaah. Kekhusyuannya diperhatikan dan usahakan jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam. Sufyan Ats-Tsauri dulu pernah mengatakan, min tauqiris shalah an ta'tiya qoblal iqamah. Termasuk bentuk penghormatan, penghargaan, pengagungan kepada salat, kau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebelum iqamat. Terkadang kita jumpai sebagian kaum muslimin salat mereka tapi kurang sempurna. Ketika sudah dengar azan, santai-santai dia, belum qomat. Dengar qomat, santai. Salatnya ini loh salat zuhur 4 rakaat. Atau sholatnya ini sholat isya, imamnya bacaannya biasanya sholat rakaat pertama panjang betul, santai. Mau ruku, tenang, insya Allah kesampaian nih. Kan kalau udah dapat ruku dapat 1 rakaat tuh. Tunda. Begitu lolos 1 rakaat, tenang, masih ada 3 rakaat. Lolos 2 rakaat, tenang, 50-50. Begitu salam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kok ketinggalan ya? Perkiraan kayaknya ketinggalan cuma 1. Lah kok ketinggalan cuma 1? Jamaah, semakin besar perhatian antum terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pertolongan Allah kepada antum. Karena Rasul mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga antum. Jagalah syariat-syariat Allah, niscaya antum akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam buku beliau Baca Qulubil Abrar, tatkala menerangkan hadis ini, kata beliau, tatkala kita menjaga syariat-syariat Allah dengan sebaik-baik penjagaan, maka Allah akan jaga kita dalam 4 hal sekaligus. Allah akan jaga diri kita, Allah akan jaga keluarga kita, Allah akan jaga harta kita, dan Allah akan jaga kehormatan kita hayyan wa mayyita. Hidup dan mati Allah akan jaga kehormatan kita. Maka jangan pernah merasa khawatir anak dan istri antum tidak bisa makan kesepentinggal antum. Jangan khawatir, karena Allah itu Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Tidakkah kita tahu, tidakkah kita ingat di dalam surat Al-Kahfi disebutkan
bahwasanya di sana ada anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya, tapi hartanya tidak hilang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah tembok. Penjagaan yang luar biasa. Tatkala kita meninggal dunia dan kita betul-betul menjaga syariat Allah, Allah akan jaga anak-anak kita, Allah akan jaga istri kita, Allah akan jaga harta kita. Kurang apa coba? Enggak perlu antum nyewa para penjaga. Allah itu sebaik-baik penjaga. Semakin besar pertolongan kita terhadap syariat Allah, maka akan semakin besar pula pertolongan Allah kepada kita. Ditambah lagi disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya apabila kita nih jemaah bisa mendapati takbiratul ihram imam dalam sholat 5 waktu, tidak pernah absen, dan itu berjalan selama 40 hari, tidak pernah bolong. Takbiratul ihram imam antum dapatkan, antum tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi bukan berarti setelah dapat 40 hari kemudian setelah itu bebas. Enggak jemaah. Ini tarbiyah pendidikan. 40 hari antum bisa dapat takbiratul ihram imam tanpa ketinggalan sekalipun. Setelah 40 hari itu antum akan terbiasa nanti. Sehingga jiwa ini akan merasa gusar, merasa gundah tatkala ketinggalan takbiratul ihram imam, apalagi ketinggalan rakaat. Gusar. Antum tahu Ibnu Umar? Sinten Ibnu Umar ini? Anaknya Umar. Namanya sinten? Abdullah. Pernah ketinggalan qobliyah subuh. Qobliyah subuh niku wajib napa sunah? Sunah nggih? Mboten wajib. Sunah lho niku jemaah. Tapi karena qobliyah subuh itu pahalanya besar. Qobliyah subuh itu termasuk ibadah sholat. Ketinggalan, sholat subuhnya nggak ketinggalan, qobliyah subuh nggak dapat. Maka beliau menghukum dirinya ben kapok, besoknya menggantinya dengan sholat semalam suntuk. Bapaknya juga nggak kalah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, pernah ketinggalan sholat asar. Apa yang beliau lakukan? Ben kapok. Beliau apa? Bersedekah dengan sedekah yang banyak, lupa saya nominalnya, ya. Dengan dinar atau dengan dirham, dan banyak. Jadi berikan perhatian yang besar terhadap masalah sholat. Tadi dalilnya itu amalan yang pertama kali dihisab. Dan jamaah, semakin berkualitas sholat kita, semakin kuat iman kita, dan akan menjaga diri kita. Bukan sekedar menjaga dari azabul qabr, dari siksa neraka. Di dunia juga sholat itu akan menjaga kita. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Tapi kenapa pada kenyataannya ono sing sholat tapi saya tetap maksiat? Berarti sholatnya enggak bener. Berarti sholatnya hanya sekedar gugur kewajiban. Dia tidak mengerti makna dari sholat itu. Tapi seorang yang beriman, faham betul dengan sholatnya, maka dia datang di awal waktu, mendapatkan takbiratul ihram imam, mendapatkan shaf yang pertama. Para sahabat juga gitu, berlomba. Bahkan memiliki kesempatan untuk berdoa, karena bainal adzanaini la turad. Doa di antara dua adzan itu enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya banyak banget kalau kita perhatian dengan sholat.
pahala berlipat ganda. Para sahabat juga bersemangat untuk mendapatkan saf yang paling depan. Lah orang zaman sekarang ada saf depan kosong, monggo Mas maju. Jamaah, antum berkaitan dengan akhirat itu harus rakus. Jangan beri kesempatan orang lain untuk mendahului antum. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bukan persaingan dunia tapi persaingan akhirat. Mereka sampai pernah datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu loh telah pergi membawa segudang pahala. Bukan kok, wahai Rasul, itu loh orang-orang kaya itu cek enake uripe, pengen opo-opo keturutan, ya. Angger jok motor suwek titik dibuat, ditimbang no ganti mana itu kucing anyar. Enggak. Tapi akhirat ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah pergi membawa segudang pahala melalui hartanya. Yusalluna kama nusalli, mereka salat persis seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa persis seperti kami puasa. Cuman bedanya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Cuman bedanya mereka itu bisa sedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Lah kita enggak punya, enggak bisa. Jadi kita kalah saing di titik ini. Pahala salat kita dapat, mereka dapat. Puasa kita dapat, mereka dapat. Cuman kita kalah saing di harta. Bukan karena iri banyaknya harta sehingga bisa membeli apa yang dimau atau disuka, tidak. Tapi karena dengan harta ini mereka bisa bersedekah. Mereka bisa menambah pundi-pundi pahala dengan sedekah mereka. Semakin banyak bersedekah mereka semakin besar hartanya. Berkah, karena Nabi mengatakan mana kasot sodakotun min mal. Sedekah itu gak akan ngurangi harta. Jamaah, antum itu kalau pingin harta antum berkembang, konsep Islam itu dengan sedekah. Tapi niatnya jangan untuk itu sebenarnya. Karena ingin dapat pahala. Karena ingin kita terlindung dari panasnya alam kubur. Kita dinginkan dengan sedekah. Karena kita ingin mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat. Sedekah. Yang penting rutin. Gak bisa banyak gak apa-apa. Ikhlas yang penting jemaah. Banyak orang berpikir gimana caranya uang ini tetap awet dan nambah, didepositukan sama dia, itu bunganya besar. Uang nggak berkurang tapi justru bertambah banyak. Tiap hari dia makan harta riba. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan yamhaqumullahu riba. Allah hancurkan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan tumbuh kembangkan sedekah. Kalau ini jenengan pengen harta jenengan itu berkembang, sedekah. Jangan malah jadi rentenir. Butuh duit ah? Iya, tak pinjemi, aku nak duit. Tapi bunganya 5%. Oh. Kasihan saudara kita yang butuh itu harusnya ditolong. Jangan tambah dicekik. Bukan dengan didepositukan, bukan dengan dibungakan, tidak. Allah akan hancurkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi rumahnya kebakaran. Bisa jadi dicuri orang hartanya. Bisa jadi barang-barangnya di rumah itu enggak ada yang awet. Terlalu banyak cerita. Mereka-mereka yang bergelimang dengan riba, hancur hidup mereka, dihabiskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kalau mereka bertaubat. Ya, dibersihkan di dunia enggak masalah. Ridho daripada nanti dibersihkan di akhirat. Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kalau sudah ranahnya itu berbisnis dengan Allah, antum jangan perhitungan. Karena perdagangan dengan Allah itu tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak mengenal rugi.
Bisnis yang paling nikmat itu bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak ono rugine. Nikmat di dunia, nikmat pula di akhirat. Kita kadang bisnis dunia itu masih mikir untung dan rugi. Ya, peluang-peluang untungnya berapa, ruginya berapa, tapi kalau ada bisnis akhirat jamaah, antum ingat kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala dan antum enggak akan pernah bangkrut. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan betul ibadah sholat ini dengan berikan perhatian yang besar kepada ibadah sholat ini. Dan ingat jemaah, kita beribadah itu bukan karena Allah butuh kepada kita, enggak. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu zat yang maha kaya, enggak butuh kepada kita. Di dalam surat Ad-Dzariyat yang saya sebutkan tadi, ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa lanjutannya? Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak ingin dikasih rezeki oleh mereka. Aku bukan berharap mereka ngasih makan kepada aku, enggak. Ibadah kepadaku. Dan itu bukan berarti Allah butuh kepada kita. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, jin dan manusianya bersatu untuk taat kepada Allah, tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tetap maha agung. Sebaliknya, semua manusia dan jin sekalipun di alam semesta ini bersepakat, bersekongkol untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia SAW dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua manusia dari yang awal sampai yang akhir, wa insakum wa jinnakum, total manusia dan jin semuanya dari yang awal sampai yang akhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya bertakwa, bahkan level takwa yang sangat tinggi, paling bertakwa, semuanya jadi orang yang paling bertakwa. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah, sedikit pun tidak akan menambah kekuasaanku. Kekuasaanku tetap utuh, keagunganku tetap utuh. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, yang pertama itu sampai yang terakhir, jin dan manusia semuanya sepakat, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, semuanya sepakat menjadi orang yang paling bermaksiat, bukan sekedar maksiat tapi paling durhaka, semuanya durhaka kepada Allah dengan kedurhakaan yang besar. Mana qasadzalika min mulki syai'a, sedikit pun enggak akan mengurangi wibawaku, kekuasaanku, keagunganku, enggak. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua pilihan di akhirat itu, surga atau neraka. Antum pilih yang mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu sejatinya akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, tapi sebaliknya kalau kau berbuat kejahatan, itu juga akan balik kepada dirimu sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jamaah, tidak ada yang tidak terbalaskan. Sekecil apapun kebaikan yang antum lakukan, berbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kemaksiatan yang antum lakukan, berbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hujah bagi kita untuk beralasan di depan Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang kita lakukan. Karena Allah telah menurunkan kitabnya dan mengutus nabinya untuk menerangkan kepada umat manusia al-halal wal haram, menerangkan perintah dan larangan, menerangkan tentang surga. Capek memang jamaah kita hidup di dunia ini, capek.
Tapi capek ini akan menjadi nikmat kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak terasa tahu-tahu jam 6 ada surat cinta ini dari panitia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran mereka itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diberi balasan dengan tempat yang tinggi di surga. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka disambut oleh para malaikat di pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, ya, kalian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah, taruh dalam hati antum surga, sehingga amalan itu akan menjadi ringan, karena yang kita incar itu sama, surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Dan panjang pembahasannya kalau kita membahas tentang kenikmatan dan keindahan surga. Demikian pula dengan kedahsyatan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, ya, karena antum juga, ya, barangkali capek dengarnya lama-lama. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa sedekah itu bisa menaungi, yaitu di alam kubur, di alam akhirat. Bagaimana cara untuk mensiasati atau caranya berniat itu supaya amal sedekah itu bisa diterima di sisi Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, bagaimana caranya sedekah itu agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, ya, maka caranya adalah dengan mengikhlaskan sedekah yang kita lakukan itu karena memang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar lebih ikhlas dalam sedekah, lakukan dengan sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Tapi ini jangan dipukul rata. Kalau sedekah memang baiknya lakukan dengan sembunyi-sembunyi, jangan dipukul rata. Sekali lagi, jangan dipukul rata, sehingga nanti antum akan bayangkan berarti semua amal soleh biar ikhlas harus sembunyi-sembunyi. Kalau gitu sholatnya sembunyi-sembunyi aja, nggak datang ke masjid, antum nggak sholat, nggak, biar sholatnya ikhlas saya sembunyi-sembunyi sholatnya. Di mana? Di dalam kamar di rumah saya yang paling pojok paling belakang. Nah, sholat itu syiar. Syiar itu apa? Sesuatu yang memang harus ditampakkan. Ini loh cirinya Islam, sholat. Nek nggak sholat, diperselisihkan oleh para ulama tentang keislamannya. Para ulama sepakat, orang itu kalau mencuri dia masih Islam. Orang itu kalau berzina dia masih Islam. Orang itu kalau merampok dia masih Islam. Tapi kalau orang itu nggak sholat, minimal diperselisihkan oleh para ulama tentang keislamannya. Bayangkan diperselisihkan keislamannya. Apa tenang ketika kita berani meninggalkan sholat, ya, dengan status keislaman kita atau keislaman seseorang yang diperselisihkan oleh para ulama karena meninggalkan sholat. Jadi laksanakan sedekah itu dengan sembunyi-sembunyi, dan niatkan bahwasanya apa yang kita sedekahkan ini karena memang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hamba bersedekah ini karena hamba menginginkan wajahmu ya Allah. Hamba ingin agar hamba Engkau masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Begitu. Dan ini terus dilatih, ya. Kadang orang itu sedekah tapi biar dikatakan dermawan. Jamaah, ada 3 golongan yang pertama kali akan dirasakan pada mereka api neraka. Di antaranya orang sedekah tapi biar dikatakan dermawan, ya, anggar apik sedekah celingak-celing usi ono nyawa enggak.
Begitu ada yang lihat, itu pun masih dilihat. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, sewai lah. Ingat jemaah, kalau berbisnis dengan Allah jangan hitung-hitungan. Ini kaidahnya, jangan hitung-hitungan. Tapi juga jangan ngawur. Katanya jangan hitung-hitungan, ya sudah, saya infakkan semua harta saya untuk Masjid Al-Burhan. Nah, terus untuk anak dan istri kita apa? Zalim nanti antum. Kita itu imannya nggak selevel Abu Bakar. Abu Bakar iya, ya Rasul, ini harta saya semuanya saya infakkan fisabilillah. Loh, terus yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu apa? Jawabannya mantap. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan Allah untuk mereka. Allah nggak akan mungkin nyanyiakan mereka. Tapi ini imannya Abu Bakar. Nah, jenengan praktekaken. Munting jenengan. Beda, kelasnya beda. Umar ikut juga sedekah, tapi ya Rasulullah, ini harta saya 50% saya sedekahkan fisabilillah. Terus yang 50% untuk diri saya dan nafkah keluarga saya. Lihat, sama-sama sahabat tapi levelnya beda. Ini diantara sesuatu yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar itu lebih utama daripada Umar. Dalam masalah sedekah saja, Abu Bakar get-getan, pol-polan. Umar masih mikir, keluargaku biye. Nah, dipikirkan. Abu Bakar enggak. Tapi bukan berarti jangan antum kira Abu Bakar itu enggak punya perhatian dengan keluarga, punya. Tapi inilah kualitas iman yang tingkat tinggi, jemaah. Dia yakin betul Allah akan kasih dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, ya, agar kita ikhlas dalam bersedekah, baiknya sedekah itu lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan tidak mengapa ketika misalkan ada donasi, kemudian antum katakan sama panitia, tolong jangan tulis nama saya. Kalau memang harus di list nama-nama orang sedekah, jangan tulis nama saya. Kadang orang itu ketika melihat namanya tercantum, apalagi nominalnya paling gede, alhamdulillah bisa sedekah paling gede. Ujub jemaah, hati-hati, ini pengikis pahala. Awalnya udah dapat pahala tapi merasa ujub, jangan. Terus apa yang tulis hamba Allah, nggak masalah. Karena yang kita inginkan itu pahala, akhirat yang kita inginkan. Ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya jemaah, monggo. Habis sholat terus zikir sama doa itu termasuk satu paket. Bagus. Habis sholat kemudian zikir kemudian doa, apakah satu paket? Yang dianjurkan setelah sholat itu zikir. Tapi kalau jenengan mau lanjut doa maka tidak mengapa. Yang salah itu apabila Anda habis sholat langsung doa. Ini nomor satu. Justru Anda akan mendapatkan pahala besar dengan zikir, karena itu yang ada syariatnya. Terus kalau doa gimana? Kata ulama, bagus setelah zikir itu disusul dengan doa. Tapi kalau waktunya terlalu panjang misalnya, maka jamaah, sebenarnya itu doa itu yang paling bagus adalah ketika antum sujud. Karena itu perintah Nabi. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya, dengan penciptanya itu ketika sujud. Jenengan letakkan anggota badan termulia di tempat yang paling rendah. Itu apa namanya kalau bukan menghinakan diri? Uang iku lebih sabar nek dipukul awake timbangane dipukul wajahe. Uang nek ditampek atau ditampar wajahe pasti balas. Kenapa? Kehormatan, harga diri. Makanya kepala itu tempatnya di atas. Karena itu harga diri kita. Makanya Nabi itu nggak boleh, kalau marah nggak boleh mukul wajah. Marah kepada istri jangan mukul wajah, marah kepada anak jangan mukul wajah. La tadribul wajha wa la tuqabbih. Jangan mukul wajah, awas kata Nabi, jangan menjelek-jelekkan juga. Kalau harus mukul, maka pukulah dengan pukulan yang tidak membuat luka dan di tempat yang aman. Wajah ini kalau antum perhatikan, kenapa Nabi? Apa hikmahnya Nabi melarang mukul wajah? Itu ada indera-indera penting jemaah. Anggur kadung emosi, cekir, istrinya ditonjok kena matanya lebam.
Dibawa ke dokter, Pak, istrinya sudah nggak bisa melihat lagi. Siapa yang susah? Dia. Makanya wasiat Nabi itu subhanallah. Ada orang datang pada Nabi melihat ini kayaknya orang ini ya modelnya temperamental. Tapi wasiat ini untuk kita semua sebenarnya. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Singkat, padat, jelas, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Sama. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. 3 kali diulang oleh Nabi. Cuman bilang jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jenengan mungkin pernah marah, pernah emosi, apalagi sampai banting barang. Nek wis rada emosi, eman rek. Barang iku yo tukune larang-larang, dipecah, dibanting. Ditambah lagi jemaah, hati-hati antum itu jenengan iku punya anak. Kata Imam Syafi'i, min sya'nis shaghir taqlidul kabir. Anak itu tabiatnya suka niru wong gede. Dan dia lebih sering berinteraksi dengan orang tuanya. Waktu-waktu dia lebih sering digunakan untuk berinteraksi dengan orang tuanya. Jadi orang tua itu figur bagi mereka. Atau katakanlah model berjalan. Mereka itu melihat. Bahkan terkadang mereka itu nggak ngelihat kita, tapi mereka itu ngerekam. Sekedar ngelirik gini kemudian nggak lihat. Oleh karena hati-hati antum dalam bersikap di depan anak-anak antum. Pikirkan terlebih dahulu sebelum antum berucap, sebelum antum bersikap. Kenapa? Mereka itu nyuntuh. Buah itu jatuh nggak jauh dari antum. Pengen punya anak soleh, antumnya nggak mau soleh, nggak mau memperbaiki diri. Perbaiki diri antum. Nggak ada kata telat dari sekarang. Perbaiki terus. Dengan bagaimana cara kita memperbaiki diri kita? Belajar dan belajar. Belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Kalau udah mati, sudah selesai. Imam Ahmad ditanya, oh Imam, sampai kapan Anda belajar? Ila mata tatlubul ilm ya Imam. Sampai kapan? Apa jawaban beliau? Minal mahbarati ilal maqbarah. Dari tempat tinta ini, dari mulai saya bisa menulis, saya belajar. Sampai kapan? Ilal maqbarah. Sampai nanti ketika saya mati, baru saya tidak akan belajar. Karena heran muridnya itu. Baju beliau itu warnanya putih berubah jadi kebiru-biruan. Kenapa? Kena tinta sama. Ya, tapi ya jangan dibuat-buat. Ya, oh biar kayak Imam Ahmad tinta dibuka gini-gini kan. Tutup. Oh Masya Allah Imam Ahmad. Enggak. Dulu kan nulisnya dicelup itu pakai tinta. Celup, terus dikibas. Enggak bisa langsung dituliskan. Nanti jembret. Ya. Celup, dikibas. Nah, waktu ngibas ini kadang enggak sadar nyiprat di baju. Ya, cairan itu sehingga membuat baju itu banyak noda. Ya. Terus belajar dan belajar. Manfaatkan waktu sujud. Kata Nabi, keadaan hamba yang paling dekat dengan Robnya itu wahuwa sajid. Ketika dia sujud, fa'aksiru fihi doa. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan bahasa Indonesia boten angsal. Nek di luar sholat jenengan doa bahasa Indonesia boleh. Cuman jamaah, nek bisa, kalau bisa, bahkan sangat saya anjurkan, kalau berdoa itu cukupkan dengan doa-doa yang maksur. Doa yang maksur itu doa yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis. Gak usah dengan ngerangkai kata sendiri. Kenapa? Karena doa-doa yang maksur ini dahsyat. Hemat waktu tapi maknanya dahsyat. Contoh doa sapu jagat napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai setengah jam? Sampai 5 menit? Enggak. Tapi jenengan nek pelajari makna doa niki luar biasa. Jenengan minta kebaikan dunia dan akhirat. Kata para ulama, ketika antum bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia ini nopo? Harta yang banyak boten. Istri banyak boten. Anak banyak boten. Napa? Antum minta kebaikan jamaah. Tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali ilmu yang bermanfaat dan amal soleh.
Jadi ketika antum meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, itu maknanya ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu berbuah amal. Berbuah amal soleh, kita amalkan. Itulah hasanah fid dunya. Wa fil akhirati hasanah, berikan kepadaku juga kebaikan di akhirat ya Allah. Apa? Surga. Dahsyat itu. Jadi enggak perlu antum, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia ini, sebut satu-satu. Ya. Kelamaan. Kemudian berikan di akhirat ya Allah aku ya, ini itu sebut satu-satu. Doa itu yang simpel tapi kandungannya dahsyat. Maka ambillah doa-doa yang maksur. Doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak doa. Nabi ketika sujud yang banyak doanya apa? Di antaranya Allahumma ya muqallibal qulub, karena qulubu bani adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hatinya anak Adam itu di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah itu membolak-balikkan hati hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka minta ketetapan hati sehingga kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis orang itu sepanjang hidupnya di atas ketaatan. Mau mati maksiat, naudzubillah. Neraka sudah. Bahkan terkadang ada orang gemar maksiat, di akhir hayatnya dia taubat, surga. Makanya jemaah, antum jangan pernah bangga dengan amal soleh antum. Ini akan menghapus pahala antum. Contoh bangga dengan amal soleh itu ketika antum melewati orang yang nggak sholat jamaah. Bisa jadi dia sholat di rumah. Ya, meskipun sholat jamaah itu wajib, tapi dia sholat yang penting. Ya, cuman dia dosa. Ya, bagi pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, pendapat jumhur ulama, sholat jamaah itu wajib. Tapi dia sholat. Atau sepintas dia kelihatannya nggak sholat, ngurusin burung aja sehari-hari. Ya. Burung itu pagi-pagi udah dimandikan, yang mandiin belum mandi padahal. Yang diurusi burung, ngurusi ayam. Angger matahari mau terbenam itu bingung golek ayam. Anaknya gak mulai-mulai gak dideleki. Jadi anaknya ayam lebih berharga daripada anaknya. Jadi diperhatikan. Doa yang maksur. Ya, doa yang maksur. Ya. Banyak ya. Doa-doa yang maksur itu. Antum pingin anak soleh, bilang Rabbi habli minas solihin. Antum pingin termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dengan sebaik-baik pendirian, Rabbi ja'alni muqi mas sholati wa min dzurriyyati. Enggak perlu antum berdoa ya Allah jadikan aku sebagai orang-orang yang rajin sholat, bukan cuma aku ya Allah, anak-anakku, cucu-cucuku, cicit-cicitku. Cukup dengan doa tadi, wa min dzurriyyati, anak turun kita, siapa anak kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Ini penting doa ini jemaah. Ucapkan doa ini, sering-sering ucapkan doa ini. Karena apabila amalan sholat ini baik, semua urusan dunia kita, bahkan urusan akhirat akan menjadi baik. Kuncinya di sholat. Jenengan nik dadi wong telatan, bukan teladan ya, telatan. Tell me ini apa? Telat mikir, telat masuk kantor, telat undangan, telat segala-galanya. Sumbernya itu satu, telat sholat. Efeknya luar biasa. Akhirnya jadi orang telatan. Kok bisa? Ya panggilan Allah aja dia abai, apalagi sholat aja. Yang demikian dahsyatnya dia berani untuk santai, yang lainnya santai. Ya sama Allah santai, kholik itu santai, sama bos santai, makhluk sama makhluk, sama kholik aja santai kok. Naudzubillah. Jelas nih? Ini doa-doa yang maksud. Manfaatkan waktu sujud, itu tempat mustajab. Manfaatkan ketika hujan turun, doa mustajab. Manfaatkan ketika di antara dua adzan, itu mustajab.
Manfaatkan ketika antum safar. Itu mustajab. Doa. Ya, naik kendaraan umum misalkan, doa. Banyak istighfar dan doa. Ya, jangan malah ketika lihat, oh, ono TV ini rek. Oh, ono film ini, dengar film. Oh, ono lagu nih, ya, melok-melok. Memang dia enggak ikut nyanyi, tapi kakinya itu loh goyang-goyang. Nah, ini kan bahaya secara enggak sadar. Ya. Enggak sadar dia tenggelam ya dalam kemaksiatan. Pertanyaan mari mantan. Masya Allah. Jelas nggih? Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir berkaitan dengan sholat, agar sholat kita khusyuk, maka berusahalah untuk datang di awal waktu. Nek datang wis sholat biasa ikut cepet-cepetan melakuni, ngos-ngosan, akhirnya tidak bisa menghayati sholat. Datanglah di awal waktu, tadi sudah saya sebutkan. Itu cara biar khusyuk dalam sholat, karena khusyuk itu dituntut dalam sholat. Ya. Dan juga sholat itu biar tenang, enak gitu. Sholat itu penyejuk mata jemaah. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi, dijadikan penyejuk pandanganku itu sholat. Sampai Nabi ketika pusing dengan urusan beliau kan ya pimpinan negara ya, tersibukkan dengan banyak urusan. Kemudian ya Bilal, wahai Bilal, azan. Kapan kau azan ini? Ya, arihna bis shalah. Ya, jadikan kami ini enjoy, enak, tenang dengan sholat. Karena kalau kau azan berarti sudah datang waktunya sholat. Sesibuk apapun, nek wis azan tinggal no. Apalagi tadi sudah saya sebutkan asar, termasuk bentuk pengagungan sholat, antum harus datang sebelum qomat. Ya, tinggalkan. Bisnis tinggalkan. Toko tutup. Sholat. Ya, hati antum nyaman, lapang, rezeki antum semakin lancar. Kenapa? Tadi sudah kita sebutkan, semakin besar pertolongan kita terhadap agama Allah, semakin besar pula pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita. Hadza wallahu taala alam bisawab. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, kurang kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Basa Jawa paham mboten iki? Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.